Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama gua Mas Agung di channel Kembangkan Kita Bersama, channel Sisi Iwak, channel yang membahas tentang seputar dunia pemancingan ikan. Untuk kesempatan kali ini gua bakal mereview salah satu joran andalan gua yang gua pakai. Biasanya gua pakai cuma khusus buat mancing ikan mas. Untuk jorannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan keadaannya seperti apa, nanti gue bakal tunjukin ke kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel gue, mohon dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe, dan bagikan di akun sosmed kalian. Inilah joran gue yang gue pakai biasanya saat mancing ikan mas. Entah itu ikan mas harian ataupun lomba. Nah, soalnya gue punya beberapa joran yang gue biasa sih gue beda-bedain, mana yang biasa gue pakai buat mancing ikan mas ataupun galatama lele. Sering juga gue mancing di empang yang seperti waktu itu gue sempet review tuh yang di empang Unduy. Gue juga kadang gue bedain tuh piranti-pirantinya, soalnya biar biar ketahuan, kita tahu mana sih nyaman piranti kita yang nyaman kita banget buat mancing ikan mas yang mana, piranti buat mancing ikan galatama lele yang mana, buat mancing liar seperti apa. Apalagi kalau buat casting itu jorannya juga berbeda seperti itu. Dan di rumah gue sih hampir ada beberapa itu joran-joran yang gue khususin buat satu persatu mancing seperti itu. Nah, langsung aja, ini joran gua nih basicnya sebenarnya brandnya dari band Kenzi nih, seperti ini. Nah, inilah joran gua, joran yang basic utamanya itu joran Kenzi yang udah gua custom. Yang gua custom ini sebenarnya atasannya saja sih, biar kelenturannya itu mengikuti kemauan yang gua mau. Soalnya kalau ngikutin basic bawaan pabrik, ini Kenzi tipe machine spin tipe 602 untuk kelenturan, tingkat kelenturannya itu 7-15 lip dan powernya 10 kilo. Seperti itu. Sebenarnya sih dasarnya sih hampir masih masih seperti aslinya, cuman untuk yang gua ganti kan cuman bagian atasnya aja, sectionnya, dan ini bagian pegangan handnya ini kan di sini. Kalau basicnya itu modelnya jump style, dan ternyata pas gue pegang itu ternyata kok nggak nyaman banget, apalagi kalau kita misal ngentakin atau narik gitu ya. Itu kita kalau pas megang bagian yang sini perasaan terlalu kecil gitu kan, makanya saya di sini kita lilit menggunakan potongan-potongan kain gitu aja sih sebenarnya. Untuk warnanya sih juga udah nggak begitu cerah banget menurut gua, seperti itu. Untuk bagian ini yang gua custom sebenarnya, waktu itu gua pesenin ini itu di daerah Karawaci, di daerah Tangerang. Ini gua bikin sebenarnya agak kakuan, tapi untuk pas di saat narik ikan-ikan mas besar atau ikan-ikan mas babon itu bisa kerasa seperti lentur gitu. Tapi kalau di saat kita menarik ikan, jadi si joran itu nggak begitu mengayun gitu kan. Ini masih agak kaku sebenarnya. Cuman kalau pas dapat ikannya, jorannya melengkungnya lumayan juga gitu kan. Satu set seperti ini. Saya lupa kalau untuk joran gua yang ini itu dulu basicnya panjangnya 180 apa 160 sekian gitu. Tapi kalau untuk saat ini gua bikin joran yang panjangnya 180 gitu kan. Jadi emang joran ini tuh joran gua khususin buat mancing ikan mas. Soalnya kelenturannya berbeda, dan biar sensasi narik ikannya pun juga kerasa bener-bener wah ini gitu kan, wah jorannya. Apalagi kalau di saat kita menarik ikan mas yang gede-gede seperti itu kan, kadang-kadang kita was-was lah, entah itu takut jorannya patah, entah itu benangnya putus, seperti itu. Dan ini pun untuk ring weight
ringnya itu ada beberapa bagian yang udah gua ganti gitu kan. Semisal seingat saya waktu itu bagian ujung ini bukan Fuji dan gua ganti beliin di toko peralatan pancing, ujungnya udah gua ganti Fuji dan bawahnya pun gua ganti Fuji. Soalnya yang paling berpengaruh di dalam joran itu biasanya kalau menurut gua itu bagian bawah, ring weight paling bawah dan ring gate paling atas. Soalnya yang bersentuhan langsung dengan benang itu bagian paling atas dan bagian paling bawah, seperti itu. Ini joran kesayangan gue yang gue pakai buat mancing ikan mas. Untuk warnanya sendiri sebenarnya ini warna glossy, cuman karena udah terlalu lama dan mungkin warnanya udah terlalu banyak yang kusam, baret-baret segala macem. Kalau untuk reel sheetnya sendiri masih pakai bawaan Kenzi, masih banyak yang utuh sih sebenarnya. Ini sebenarnya cuma sedikit yang gue custom karena ya itu tadi gue cuma sebenarnya fokus di bagian top sectionnya itu kan yang gue bikin agak lenturan seperti ini. Ini kalau untuk powernya, kalau di sini kan tulisannya 10 kilo sebenarnya di deskripsinya di sini untuk keterangannya. Tapi mungkin kalau udah gue ganti seperti ini, sebenarnya ini bakalan nambah kekuatannya. Soalnya yang kemarin kan masih menurut gue 7 sampai 15 grip itu masih begitu lentur gitu kan, dan ini pun udah gue naikin kekuatannya seperti itu. Dan ini joran ini gue paduin dengan reel Daiwa RX 3000 yang menurut gue sih udah cukup buat ngangkat ikan mas-mas, khusus untuk lomba paling galapung, galatama sih enggak, gue jarang main galatama, kebanyakan gue galapung kalau nggak harian ikan mas. Dan untuk bobotnya sendiri mungkin gue paling berat waktu itu sempat narik ikan 2, sekian, itu pun juga belum jadi juara, soalnya masih ada yang bobot lebih besar lagi yang didapetin oleh para pemancing lain seperti itu. Nah, seperti ini untuk piranti yang gue pakai buat mancing ikan mas. Oh iya, dan ini seperti ini reel yang gue pakai untuk memadukan atau enggak pasangannya jorannya seperti ini dan reelnya seperti ini. Ini udah juga banyak yang baret. Maklum kalau gue pribadi sebenarnya buat orangnya nggak begitu open terhadap barang-barang seperti ini, cuman sayang juga sih sebenarnya, harusnya gue bisa pakai seperti ini dengan jangka waktu yang lama. Cuman kadang kalau udah habis mancing itu gue buru-buru mau balik, apalagi kalau nggak juara rasanya dongkol juga gitu kan. Nah gue kadang kurang begitu open juga, cuman kadang kalau lagi moodnya bagus, habis mancing gue beresin dengan rapi, nyampe rumah gue bakal copot juga, gue bakal bersihin dan biar kotoran-kotoran seperti tanah, lumpur, atau enggak biasanya pelet, sisa-sisa umpan yang menempel di joran ataupun di reel itu biar nggak begitu banyak menumpuk. Kadang gua sehabis mancing gua bongkar, gua sikatin, benangnya gua gulung lagi di pakai apa gitu, bener-bener biar semuanya rapi. Kadang dalamannya gua juga bongkar seperti itu. Ini sebenarnya masih enak, ini ukuran Daiwa dan serinya itu RX 3000 BI. Gue udah punya 2 reel yang ukurannya sama karena gue sebenarnya seneng sama brand Daiwa itu. Ini bukan karena ada unsur endorse atau segala macam, cuman kalau gue emang karena suka aja gitu kan brand Daiwa itu. Nah, seperti ini, dan dua-duanya pun brand Daiwa gue juga ukurannya ukuran 3000. Soalnya yang ini buat gue utamain, yang satu membuat spare, yang satunya masih ada di lemari belum gue pakai, nunggu ini misalnya rusak gue bakal ganti seperti itu. Nah ini pasangannya, ini gue pasang lagi, masih ya piranti sederhana, tapi kalau semisal kita kita cocok, piranti itu nyaman kita gunakan, kita sayang, kita open, apalagi kalau kita bisa lebih open lagi gitu kan, itu masih bisa menghasilkan, apalagi buat lomba-lomba sebisa mungkin sih seperti itu.
Coba gua set ulang lagi. Nah sebenarnya ini tadi tuh gue copotin buat gue bikin konten. Sebenarnya emang udah rakitan jadi, ini gue potongin lagi dan gue set lagi kan. Seperti ini, joran memakai Kenzi, relnya memakai Daiwa, dan benangnya kalau gue pribadi sih kalau buat mancing ikan mas gitu ya, itu masih senengan menggunakan benang waterline yang ukurannya 018 kalau enggak 020 seperti itu. Jadi nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu gede juga kan. Kadang kan kalau ikan mas terlalu sensitif juga kalau kita gunain benang ukuran terlalu gede gitu kan. Nah, untuk benang waterline ini kalau nggak salah dulu gue beli panjangnya 150 dan warnanya dulu ini tuh warnanya warna biru laut gitu kan, biru bening gitu kan, seperti air gitu kan. Cuman karena ini dulu gue masih terkena korban iklan, korban YouTube juga, gue bela-belain tuh gue masak air, gue rendam air teh sampai lama dan akhirnya warnanya berubah seperti ini. Yang katanya mitosnya zaman dulu itu kan benang yang direndam atau yang direbus dengan air teh seharian penuh itu bikin benang halus, benang tambah lembut, kekuatannya tambah, dan kuat tahan lama seperti itu. Yang paling penting kan katanya benang itu cepat tenggelam di saat kita mancing seperti itu. Nah seperti ini piranti yang gue pakai buat mancing ikan mas. Buat teman-teman di sana sebisa mungkin kalau emang punya spare, usahain kalau buat mancing itu dibeda-bedain mana piranti yang dipakai buat mancing ikan mas harian ataupun lomba biasa ataupun mancing ikan mas galatama yang ikannya tuh size-nya gede-gede, di atas rata-rata gitu kan. Apalagi dipakai buat mancing galatama lele. Karena gue di sini juga punya beberapa piranti yang gue beda-bedain. Punya yang dipakai buat mancing galatama lele, punya yang dipakai buat mancing galatama ikan mas, punya juga yang dipakai buat mancing ikan mas harian. Seperti itu. Kadang yang gue pakai buat mancing harian atau liaran seperti yang gue dulu gue pakai nih, waktu gue mancing di empang undi pun gue bedain juga. Cuman kadang ada yang kalau emang spare gue nggak lagi kurang memadai gitu kan, ya gue pakai piranti yang kasar aja. Kalau buat harian seperti biasanya gue pakai buat galatama lele itu menurut gue bisa pakai buat mancing di harian seperti di Unduy. Soalnya kalau di Unduy kan tahu sendiri ikannya babon-babon, sama gudangnya ikan babon, ikan monster kan. Jadi kadang waktu itu gue pakai buat piranti galatama lele itu gue pakai buat lari ke sana seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga video ini menginspirasi kalian, dan jangan lupa buat kalian penonton YouTube, buat kalian gua mohon dukungannya. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, serta bagian di akun sosmed kalian supaya channel kecil ini bisa berkembang menjadi channel yang menginspirasi dan syukur-syukur bisa menjadi channel yang besar. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceprot.